Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di malam hari ini, insyaallah, dari bab muraqabah dan sampai pada hadis yang ke-67. Hadis yang ke-67. Sebelumnya kita sudah menyampaikan tentang hadis yang 66, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas itu adalah orang yang menjaga dirinya, menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsu. Al-kayyisu man dana nafsah. Kemudian wa amila lima ba'dal maut. Dan orang yang cerdas itu adalah di samping dia menahan dirinya untuk tidak mengikuti, menuruti hawa nafsunya, juga dia beramal untuk hari setelah kematiannya. Untuk hari setelah kematiannya. Maka ini adalah orang yang cerdas. Dia mempersiapkan diri untuk suatu saat nanti dia berada di alam barzakh, berada di alam akhirat, maka dia pun beramal untuk hal tersebut. Tentu dengan amal yang soleh. Tentu dengan amal yang soleh. Kemudian wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Adapun orang yang lemah, orang yang lemah yaitu orang yang mengikuti hawa nafsunya. Orang yang mengikuti dan menuruti keinginan hawa nafsunya. Ya. Namun kata Nabi, wa tamanna 'alallahil amaniyah, tapi dia berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan yang tinggi. Misalnya dia berharap kepada Allah atau bahkan menyangka bahwa dirinya akan diampuni oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, dan dimasukkan ke dalam surganya, sekalipun dia mengikuti, menuruti hawa nafsunya. Ini adalah orang yang lemah. Jadi dalam pandangan hadis ini, orang yang kuat itu bukanlah orang yang dia besar badannya. Ya. Sekalipun orang tersebut besar kuat tenaganya, kalau dia mengikuti, menuruti hawa nafsu dirinya dan berangan-angan nanti Allah akan mengampuninya, maka ini adalah orang yang lemah. Orang yang lemah. Maka kita lanjutkan di kesempatan ini hadis yang ke-67. Bunyi hadisnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun hasan rawahu at-Tirmidzi wa ghairuh. Yang artinya dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah yang semoga Allah meridainya, qala berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, sebagian dari kebaikan Islamnya seseorang itu, kata Nabi, tarkuhu, dia meninggalkan sesuatu, mala ya'nihi, apa yang tidak penting baginya, apa yang tidak bermanfaat baginya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan asy-syarh, Islamul mar'i, Islamnya seseorang itu, yakni huwa istislamuhu lillahi azza wa jalla zahiran wa batinan. Islamnya seseorang itu adalah ketika dia menyerahkan dirinya, istislamuhu, ketika ia menyerahkan dirinya lillah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tunduk patuh, taat kepada Allah, zahiran wa batinan, baik itu secara lahir maupun batin. Lahiriahnya dia beramal dengan amal yang soleh, sehingga nampak bahwa ia pun melakukan ibadah-ibadah lahiriah, wa batinan, dan hatinya pun tunduk, ya patuh, beriman, bertauhid, ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fa amma batinan, adapun seseorang ketika menyerahkan dirinya secara batin, fastilamul abdu li rabbih bi islahi aqidatihi wa islahi qalbihi. Yang dimaksud dengan yakni menyerahkan dirinya secara batin itu di mana seorang hamba dia tunduk patuh menyerahkan li rabbih, kepada Rabbnya, bi islahi aqidatihi, dengan memperbaiki keyakinannya, memperbaiki akidahnya. Yang sebelumnya dia akidahnya rusak, yang sebelumnya akidahnya melenceng, yang sebelumnya akidahnya dia tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yang sebelumnya dia berakidah dengan akidah yang tidak bersumber dari Quran dan Sunnah, keyakinan-keyakinan yang ada di sekitarnya yang tanpa petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, atau alias bukan akidah yang diakidahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seorang ketika dia menjadi seorang muslim, ketika dia menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia perbaiki akidahnya. Akidah yang rusak, akidah yang fasid, dia tinggalkan. Kemudian dia perbaiki akidahnya dengan mengikuti akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tahu bahwa akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang diakidahi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, akidah yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa islahu qalbihi, memperbaiki hatinya. Niatnya diperbaiki, hatinya diperbaiki. Yakni wadzalika bi an yakuna mu'minan bi kulli ma yajibul imanu bih ala ma sabaqa fi hadits Jibril. Yaitu dia mengimani terhadap semua yang wajib untuk diimani. Ya, seperti yang terdapat di dalam hadis Jibril yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Yakni mengimani adanya Allah, mengimani adanya malaikat Allah, mengimani adanya kitab-kitab Allah, mengimani adanya Rasul-Rasul Allah, mengimani adanya hari kiamat dan atau hari akhir, dan mengimani adanya qada dan qadar. Berikutnya itu adalah istislam al-abdu li rabbih bi islahi aqidatihi. Itu adalah makna dari Islamnya seseorang, tunduk patuhnya menyerahkan dirinya seseorang kepada Allah dari sisi batinnya. Berarti kalau batin akidahnya amanu, ini akidah, keimanannya.
ya keyakinannya. Kemudian wa ammal istislamu zahiran, adapun istislam yang zahir, menyerahkan diri kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah secara zahir yang nampak, yang lahiriah, yang bisa dilihat oleh mata orang lain, yang nampak, yaitu fahuwa islahu amalihi az-zahir. Maka dia memperbaiki amalannya secara zahir. Salatnya yang benar, wuduknya yang bagus. Ya, salatnya misalnya tumakninah, memperbaiki zahirnya. Dia melaksanakan syariat yang disyariatkan secara lahiriah. Ya, memperbaiki amalan zahir, ka'aqwalihi bilisanihi, seperti ketika dia berucap dengan lisannya, tidak menipu, tidak bohong, dia menghabarkan sesuatu sesuai dengan keadaannya, bukan mengabarkan sesuatu tidak sesuai dengan keadaannya. Lisannya tidak mengadu domba, lisannya tidak membuat-buat ucapan dan menambah berita. Ya, aqwalihi, lisannya tidak menyakiti orang lain. Ini memperbaiki istislam zahiran, menyerahkan diri kepada Allah secara zahir. Maka dia yakni memperbaiki amalan zahirnya seperti ucapannya, bilisanihi, atau ketika dia berucap lisannya itu keluar zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah istighfar, apakah yakni takbir, tahmid, tasbih, atau ucapan-ucapan zikir lainnya. Aqwalihi bilisanih wa af'alihi bijawarihi, dan dia memperbaiki amalannya secara zahir dari sisi ucapannya, perbuatannya, af'al, perbuatannya, bijawarihi, dengan anggota tubuhnya. Anggota tubuhnya digerakkan, kakinya digerakkan untuk melangkah menuju kebaikan, mencari nafkah, bersilaturahim, ya, kemudian menghadiri majelis ta'lim. Ini namanya memperbaiki af'al, langkah-langkahnya, perbuatan-perbuatannya, ya, tidak melakukan gangguan terhadap manusia. Ya. Kemudian kata beliau, wan nasu yakhtalifuna fil Islam. Dan yang namanya manusia itu tentu berbeda dalam hal keislamannya. Saya dengan antum, ya, berbeda dalam hal keislaman, dalam artian apa yang kita lakukan, zahiran katsiran. Jadi dengan perbedaan yang jelas dan banyak. Kama anna nasa yakhtalifuna fi askalihim. Sebagaimana pula kata Syekh, bahwasanya manusia juga berbeda dalam hal askal, bentuknya. Bentuknya berbeda. Ya. Wasuwarihim, juga tampilannya. Ya, maksudnya bentuknya berbeda, tampilannya berbeda. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang ganteng, ada yang tidak, ada yang cantik, ada yang sederhana, ada yang pas-pasan, kan berbeda. Demikian pula Islamnya seseorang, Islamnya sih sama, tapi pada diri seseorang itu tentu berbeda. Amaliyahnya, ya, amaliyah banyak dan sedikitnya, rajin dan tidak rajinnya tentu berbeda. Amalan yang dilakukan dari sisi amalan yang dia menjadi amalan andalannya, bisa jadi satu orang dia tekun rajin sholat malam, bisa jadi yang lain sholat malamnya hampir jarang atau tidak sama sekali, tapi ada dari sisi lainnya dia sering bersedekah, sering bersedekah. Ada lagi orang sholat malam enggak, ya, sedekah jarang, dia dari sisi baca Qur'annya, baca Qur'an, ya. Ini maksudnya
setiap orang, keadaan manusia ini ya berbeda. Berbeda ya secara zahirnya, amalannya. Sebagaimana bentuk dan tampilan manusia berbeda. Minhum at-tawil, di antara manusia ada yang tinggi. Syekh menjelaskan tinggi. Wa minhum al-qasir, ada juga yang pendek gitu ya. Wa minhum ad-dahm, ada juga manusia itu ya dari sisi bentuk tampilannya ada yang misalnya maaf gendut ya misalnya. Ada juga wa minhum yakni wa minhum yakni duna dzalik. Dan ada juga yang selain dari itu. Ya. Wa minhum al-qabih, ada juga yang jelek. Wa minhum al-jamil, ada juga yang tampan, cantik. Fayakhtalifuna ikhtilafan zahiran. Maka manusia itu berbeda dengan perbedaan yang jelas. Ya. Kemudian Syekh baru menjelaskan, fakadzalika yakhtalifuna fi islamihim lillahi azza wajal. Demikian pula namanya manusia itu berbeda dalam keislaman mereka juga, dalam ketundukan mereka kepada Allah azza wajal. Sehingga dalam Al-Qur'an beliau mengutuk firman Allah surat Al-Hadid ayat 10, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fath wa qatal. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fath wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna. La yastawi minkum, tidak sama di antara kalian ya man anfaqa min qablil fath wa qatal, orang-orang yang berinfak sebelum al-fath, kemenangan kota Mekah ya, dan waqadal, dan peperangan. Orang yang dia berjuang sebelum Fathu Mekah, berperang sebelum Fathu Mekah, ya tentu tidak sama dengan orang yang sekarang ini, yang tinggal Islamnya itu tinggal melaksanakan. Dia tidak pernah berperang, dia tidak pernah bunuh-bunuhan di medan perang, tentu tidak sama. Demikian pula orang yang menginfakkan, ketika harta diinfakkan untuk yang tadi itu tentu tidak sama. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itu kata Allah lebih agung ketinggian derajatnya. Ya, orang-orang yang berinfak sebelum Fathu Mekah dan berperang tersebut lebih agung, lebih tinggi derajatnya daripada orang yang berinfak setelah itu. Setelah Fathu Mekah dan setelah berlalunya peperangan. Wa kullu wa'adallahu husna, akan tetapi semuanya yang tadi itu baik yang sebelum atau sesudah, Allah berjanji akan membalas dengan kebaikan. Nah, sekarang kita perhatikan, wa idza kana nasu, apabila manusia tersebut yakhtalifuna fil Islam, berbeda dalam keislamannya, wa fa inna mimma yazidu fi husni islamil mar'i, maka di antara yang bisa menambah kebaikan Islamnya seseorang itu, menambah kebaikan Islamnya seseorang itu, kata Nabi, an yada'a ma la ya'nihi, yaitu ketika seseorang meninggalkan apa yang tidak penting, apa yang tidak bermanfaat, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Ini termasuk bagian dari baiknya Islam seseorang. Kadang kita itu ya semua, kita itu saya dan antum. Kadang kita itu banyak menyia-nyiakan waktu, melakukan sesuatu yang tidak penting sampai berjam-jam. Padahal lebih penting. Ya, padahal tidak penting. Kalau saja yang kita lakukan tersebut untuk melakukan hal-hal yang lebih penting, itu maksudnya, itu lebih baik. Melakukan hal-hal yang sia-sia sampai habis waktunya. Maaf, misalnya ngobrol-ngobrol, nangnung sampai bengi, sampai jam 3 terus balik. Padahal ngobrolnya ngalor ngidul, nggak penting. Ya. Iya.
Tapi kalau dia tubuhnya itu diistirahatkan, tidur, ya, sehingga nanti kalau subuh dia bangunnya tidak kesiangan, itu lebih baik, lebih penting. Pertama, menjaga kesehatan dirinya. Yang kedua, tidak meninggalkan dan tidak ketinggalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh, ya, contohnya. Maka di sini di antara hal-hal yang bisa menambah kebaikan Islam pada seseorang itu, yaitu meninggalkan hal yang tidak perlu. Makanya kita dalam suasana apapun jangan mengada-adakan yang tidak perlu, tidak penting, ya. Jangan melakukan sesuatu yang tidak penting. Famithalan, contohnya, idza kana hunaka amalun, apabila di sana ada suatu amalan, wa taraddadat, dan dia yakni ragu, ya. Hal taf'alu aw la taf'al, apakah kita melakukannya atau tidak melakukannya? Ada perkara yang kita hadapi, ya, kemudian kita ragu apakah ini dilakukan atau tidak. Maka kata beliau, kata Syekh, unzur hal huwa minal umuril hamah, maka hendaklah kita memperhatikan apakah urusan tersebut termasuk urusan yang penting, yang ada faidah dan manfaatnya, yang ada kebaikannya buat kita, ya, fi dinika, baik untuk agama kita. Apa sisi baiknya untuk agama kita? Wa dunyaka, dan apa sisi baiknya untuk dunia kita? Ya. Kalau itu ada kebaikan penting untuk agama kita dan dunia kita, faf'alhu, silahkan dilaksanakan. Silahkan dilaksanakan. Ini metode penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah kalau kita bingung, ya, melakukan atau tidak melakukan. Maka timbang, kata Syekh, perhatikan perkara ini baik tidak untuk agama kita, baik tidak untuk dunia kita. Ya, kalau baik, faf'alhu, silahkan dilaksanakan. Ya. Wa illa fatrukhu, kalau tidak, kebaikan untuk agama tidak ada, untuk akhirat tidak ada, untuk dunia pun nggak dapat apa-apa, maka kata Syekh, fatrukhu, tinggalkan perkara tersebut. As-salamatu, menyerahkan diri itu, aslam, lebih selamat. Lebih selamat. Nah, ini timbangannya. Timbangan kita dalam perkara yang ragu kita untuk melakukannya. Wa kadzalika aidan ma tatadakhalu fi umurin nas, demikian pula apa yang ada pada urusan manusia. Ini pada urusan orang lain. Tadi urusan pribadi. Ini ada pada yang masuk pada perkara urusan manusia. Idza kana hadza la yuhimmuka, apabila yang ada pada manusia tersebut tidak ada kepentinganmu, tidak penting untuk dirimu, wa hadza khilafun ma yaf'aluhu ba'dun nas al-yaum, maka ini ada perbedaan apa yang dilakukan oleh manusia saat ini, pada hari ini, min hirsihi ala itla'ihi, dari kesemangatan manusia untuk mengetahuinya, ala a'radin nas wa ahwalihim, terhadap yakni kehormatan manusia dan keadaannya. Maksudnya begini, di dalam kehidupan dunia ini orang kan kadang ingin masuk pada perkara orang lain, ya, maka orang yang masuk pada ingin tahu urusan orang lain lah, begitu, ya. Kadang orang itu ada yang dia sampai wayajidu itsnaini yatakallaman, sehingga ketika dia mendapati ada orang bercakap-cakap, berbicara, maka ada orang ingin tahu ngobrol apa sih, ya, namanya apa tuh, kalau bahasa gaulnya tuh kepo ta, iya kepo, ya kepo, iya. Saya mengenal bahasa itu lama. Orang sudah beredar kepo, baper, apa ya? Gitu. Lama saya nanya-nanya. Anak-anak muda pada tahu tuh.
kepo lagi. Apa kepo tuh? Ya, iya. Kepo lah bahasanya gitu ya. Saya juga bahasanya kepo itu kayak nggak fasih gitu ya. Ada orang mendapati dua orang bercakap-cakap, maka dia berusaha an yataqarraba minhuma, mendekati, dekat, ya. Hatta yasma'u ma yaqulan, sampai dia mendengar pembicaraan dua orang tersebut. Kadang orang kan rajin mencari info. Anak apa ya? Begitu. Bahasa saya sih kedereng-dereng. Padahal kadang kalau sudah mendengar bikin pusing dia. Ya. Kalau sudah mendengar jadinya bikin apa? Pusing. Ya. Wa yajidu syakhsan ja'a min jihatin minal jihad. Kadang ada orang datang dari satu sisi ke sisi yang lain. Fatarahu yab'athu wa rubbama yubadiru syakhs nafsu yaqul, dan kadang-kadang terbersit dalam hatinya, bangkit dalam dirinya ya untuk apa? Menanyakan. Wa yaqulu lahu man min aina anta? Kamu dari mana? Ya. Wa madza qala laka? Dan apa yang dia katakan kepadamu? Ibaratnya orang ketiga ini ketika ada orang datang menanya, antum dari mana? Apa yang dibicarakan antum dengan dia? Apa yang dia katakan kepada kamu? Dan apa yang kamu katakan kepadanya? Begitu. Ya. Wa madza qala lak fulan? Wa madza qulta lahu? Wa ma asbahu fi umurin la tu'nihi wa la tuhimmuhu. Dan hal-hal yang serupa dengan perkara-perkara tersebut ya, yang tidak penting dan tidak perlu sebenarnya ya, tapi ya tadi kadang orang itu mencuri-curi berita ya, mencuri-curi berita. Fal umurul lati la tu'nika utrukha. Maka nasihat Syekh di dalam mensyarah hadis tadi adalah, maka perkara-perkara, urusan-urusan allati la tu'nika, yang tidak penting untukmu, tidak ada kepentingan dan tidak penting, tidak faedah, tidak manfaat, ya, utrukha, tinggalkan. Ya, kadang orang suka menanya ke orang lain. Maaf, kadang-kadang misalnya istri nanya sama suami. Ya. Ketika suami menjawab marah-marah. Ya. Pengen tahu tapi ketika diberitahu, atau sebaliknya, suami bertanya kepada istri tentang sesuatu yang tidak perlu. Ya. Ketika dikasih tahu jadinya tidak baik. Ya. Jadinya tidak baik. Ini di zaman ini banyak terjadi seperti itu. Ya, terjadi seperti itu. Maka kata Syekh, perkara-perkara yang tidak penting bagimu utrukha, tinggalkan. Fa inna hadza, maka sungguh yang ini, yang seperti ini, min husni islamika, termasuk bagian dari kebaikan Islam kamu. Wa huwa aidan fih, dan dia juga di dalamnya apa? Rohatan lil insan, menjadi istirahatnya bagi manusia, menjadi leganya bagi manusia. Kalau kita meninggalkan sesuatu yang tidak penting, maka kita istirahat, rohah. Kita ibaratnya tuh jembar hati kita. Ya. Wa qaulul insani la yuhimmuhu ila nafsah. Wa hada huwa rahah. Maka hal yang tidak penting ya itu yakni jangan kita itu melakukannya. Ya, seperti itu. Ammal ladzi yatatabba'u ahwalan nas, adapun orang yang selalu mengikuti, tatabbu, mengikuti keadaan manusia, menanya, ingin tahu ini, ingin tahu itu, misal, apalagi menyelidiki, ya, ya. Fa innahu sawfa yat'abu ta'ban 'aziman, maka dia akan merasa capek sendiri. Dia akan mendapati capek yang amat capek. Wa yafutu 'ala nafsihi, dan hilang
atas dirinya khairan katsiran, kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Kalau kita mengikuti ya keadaan orang lain, fulan, kalau nanya kabar bagus, kabar fulan bagaimana? Baik, alhamdulillah, kita saling mendoakan, ya. Maka dia akan terluput darinya kebaikan yang banyak, ma'annahu la yastafidu syai'an, bersamaan pula bahwa hal tersebut tidak berfaedah sedikit pun untuk dirinya. Maka kemudian Syekh mengatakan, fa anta ij'al da'baka da'ba nafsik wa hammaka hamma nafsik, maka jadikanlah kebiasaanmu ya dan keinginanmu adalah yakni ibaratnya ngurus diri sendiri aja. Ya, gitu. Kemudian wanzur, perhatikan ila ma yanfa'uka, terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Lihat, kalau ada yang bermanfaat untuk kita dalam perkara apapun, kita mau melangkah ke situ, masuk dalam hal tersebut, manfaat tidak buat kita. Kalau manfaat, faf'alhu, maka lakukanlah, kata Syekh. Walladzi la yanfa'uka utrukhu, dan yang tidak akan mendatangkan manfaat untukmu, maka tinggalkan. Maka tinggalkan. Ini adalah pencerahan buat kita di setiap permasalahan yang kita hadapi. Ada orang mencari-cari kesalahan, kan makanya tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Dia sibuk dengan orang lain, tapi dia tidak sibuk dengan dirinya sendiri. Ya, istilahnya, kalau istilah apa itu yang namanya gajah di pelupuk mata tidak kelihatan sih. Apa tuh? Tapi semut di seberang lautan apa namanya? Kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Ya karena gajah kalau di pelupuk mata nggak bisa dilihat ya. Iya, itu bahasanya begitu. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Mantan. Iya. Tapi apa itu? Iya. Seperti itu. Pecinta om aja. Kita lanjutkan. Walaysa min husni islamika, dan tidak termasuk bagian dari kebaikan Islammu antabhatha an asya'a la tuhimmuka, kamu mencari-cari sesuatu yang tidak penting. Ya, sampai kadang orang itu kalau dia mencari-cari sesuatu dari orang lain yang tidak penting, dirinya lupa. Ya, lupa terhadap dirinya. Apa yang terbaik dilakukan untuk dirinya. Walau annana masyinan ala hadza, kalau kita berjalan di atas jalan tersebut, ya, wasalat insan, dan kemudian dia manusia tersebut menjadikan dakbahu kebiasaannya, ya, dakbana yakni memperhatikan dirinya, wala yanzuru ila ghairihi, dan tidak terlalu memperhatikan kepada orang lain, kepada yang selainnya, la hasala khairan katsira, tentu dia dapat mendapatkan kebaikan yang banyak. Mendapatkan kebaikan yang banyak tadi, terasa tenang hatinya, lega, istirahat, rohah, ya rohah. Kemudian dia pun yakni watajidu, dan kamu dapati seseorang ya yang tidak memiliki kepentingan untuknya, ya, atau dia hanya yakni kecuali untuk dirinya yang diharapkan, dan apa yang berqamayu'nihi, dan apa yang bermanfaat bagi dirinya. Maka kalau orang seperti ini ya, maka dia akan yantajidu, akan mendapatkan hasilnya, wa yathmuru, dan berbuah, wa yahsulu, dan menghasilkan, wa yakunu fi rahatin fikriyah, dan tentu dia akan mendapatkan istirahat, pikirannya tenang, ya, dan hati dan badannya akan tenang, rileks, ya. Maka oleh karena itu, walidha ya'idu hadal hadis,
Oleh karena itu kata Syekh, hadis ini termasuk min jawami'i kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk jawami' kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jami' kalam Nabi itu maksudnya ucapan Nabi itu walaupun sedikit tapi isinya luas, banyak, bermanfaat. Jawami'ul kalam. Jadi Nabi itu diberi jawami'ul kalam. Ya, dia berucap dengan ucapan yang sedikit ucapannya tapi maknanya luas. Tadi itu termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Ini kan luas isinya, walaupun ucapannya hanya beberapa kata. Ya. Fa idza aradta syai'an fi'lan, apabila engkau menginginkan sesuatu untuk dilakukan, autarkan atau untuk ditinggalkan, unzur. Kata Syekh sekali lagi, lihat dulu, timbang dulu. Hal yuhimuka aula, apakah penting atau tidak? In kana la yuhimuka utrukhu. Kalau perkara tersebut dia tidak penting untukmu, tinggalkan. Wastaraha minhu, dan kita istirahat dari perkara tersebut, istirahat. Wa in kana yuhimmuka, maka apabila penting bagimu, fastaghala bihasbih, maka silakan sibukkan secukupnya. Sibukkan secukupnya, tidak melampaui batas. Fa'ala kulli hal, maka dalam keadaan bagaimanapun, kullu insanin aqil, setiap manusia yang berakal, kama jaa fil hadits sabiq, sebagaimana telah datang dalam hadis yang lalu, ya, orang yang berakal itu apa? Al-qayyisu mandana nafsah. Orang yang cerdas adalah orang yang dia mandana nafsahu, yakni menjaga dirinya, menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk setelah kematiannya. Fa kullu insanin, maka setiap manusia, aqilin, yang berakal, yahrusu ala an ya'mala, dia bersemangat untuk beramal lima ba'dal maut, untuk setelah kematiannya. Ya. Untuk setelah kematiannya. Wa yuhasibu nafsah, dan dia yakni muhasabah dirinya, menghisab, muhasabah, introspeksi diri, ala a'maliha, terhadap amalan-amalan yang ia perbuat. Wallahul muwafiq. Sampai di sini sudah selesai, dan insyaallah pada pertemuan mendatang masuk ke bab ke-6, bab taqwa. Bab taqwa dari kitab Syarh Riyadhus Shalihin, ya, min kalami sayyidil mursalin, yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.